Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,39% ke angka 7053. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini telah bergerak turun, tapi menurut saya menarik untuk dipantau karena secara tren masih oke dan bisa kita manfaatkan untuk tunggu di daerah supportnya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Inco. Inco hari ini masih lanjut turun 0,7% ke harga 7.125. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu terakhir ini Inco memang trennya masih bergerak sideways. Dengan resisten kuat saat ini di harga 7.500, tapi support kuat saat ini di harga 7.000. Jadi Inco sempat mencoba untuk break harga 7.500, gagal break, menuju harga 7.000, beberapa kali mencoba turun di bawah harga 7.000, Inco masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan jika kita perhatikan, saat ini ada satu resisten minor di sekitar harga 7.200. Jadi setelah berhasil rebound dari harga 7.000, Inco mencoba untuk naik di atas harga 7.200, memang masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Tapi untuk tren bisa kita lihat, Inco untuk tren jangka menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 saat ini di harga 6.800 dan garis EMA 150 saat ini di harga 6.450. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini Inco masih bisa di hold selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Dan untuk garis EMA CD pun terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat di data broker summary ini, penurunan hari ini masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Inco ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco masih ada potensi untuk sideways dan turun mengetes support di harga 7.000. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa coba tunggu di sekitar harga 7.000 atau mau lebih baik lagi, tunggu di sekitar garis EMA 50 saat ini tepat di 6.800. Karena bisa kita lihat beberapa kali Inco turun mengetes garis EMA 50 masih bisa rebound kembali. Jadi bisa tunggu di harga 7.000 atau 6.800 untuk entry-nya. Dan untuk target take profit bisa di sekitar harga 7.200 sampai 7.500 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya ITMG juga bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke harga 40.925. Jadi sebelumnya bisa kita lihat ITMG berhasil bertahan di atas garis EMA 150, saat itu terus bergerak naik dan sempat berada di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 150, beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 42.000, ITMG masih gagal break dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 50. Dan untuk garis MACD saat ini terlihat masih bergerak naik. Untuk ITMG bisa kita lihat, walaupun hari ini turun 1% lebih, tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham ITMG. Jadi untuk ITMG, walaupun hari ini bergerak turun dan di bawah garis EMA 50, menurut saya ITMG masih sangat layak untuk dipantau minggu depan. Karena ini belum terkonfirmasi turun di bawah support di EMA 50, apabila hari Senin depan ITMG berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, bisa coba entry dan hold selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Dengan target jangka pendek tetap di harga 42.000 karena sebelumnya ini merupakan resisten yang gagal ditembus ITMG, atau target lebih jauh itu di harga 44.000 sampai 45.000. Tapi apabila ternyata minggu depan ITMG masih lanjut turun di bawah garis EMA 50, teman-teman bisa tunggu di harga 40.000 atau di sekitar harga 38.500 untuk entry-nya. Jadi lihat turun di support mana ITMG bisa bertahan, teman-teman bisa coba entry. Karena bisa kita lihat walaupun hari ini turun, asing masih terus masuk akumulasi. Karena saya lihat selama asing terus masuk akumulasi, ITMG masih ada potensi untuk rebound kembali. Selanjutnya, Bank Danamon bisa kita lihat saat ini masih berada di atas support di EMA 50 di harga 3.000. Jadi sebelumnya sempat turun dalam dari sekitar harga 3.800, sempat turun mengetes garis EMA 50 dan bisa kita lihat masih bisa bertahan dan mulai bergerak naik. Jadi sempat naik
menyentuh harga 3.150. Jadi belum sempat mencapai angka 3.200. Dan hari ini terlihat mulai melemah kembali, turun 1% lebih ke harga 3.050. Tapi saat ini masih berada di atas garis EMA 50, sehingga menurut saya masih bisa di hold. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk Bank Danamon bisa kita lihat penurunan hampir 2% ini ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk Bank Danamon saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan menuju support di garis EMA 50 atau di harga 3.000. Jadi untuk teman-teman sebelumnya belum sempat entry di sekitar garis EMA 50, ini kesempatan masukkan watchlist untuk saham Danamon ini. Apabila minggu depan Danamon mengetes harga 3.000 masih bisa bertahan, masih bisa coba entry di sekitar support kuat ini. Dengan target jangka pendek di sekitar harga 3.100 sampai 3.200 untuk target swing trade-nya. Atau hold saja selama support kuat di harga 3.000 tidak terlewati. Karena selama 3.000 masih kuat menahan penurunan dari saham Danamon, secara trend Danamon masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali dari support kuat ini. Selanjutnya AMRT bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih ke harga 2.770. Jadi bisa kita perhatikan di sini dalam beberapa minggu terakhir ini AMRT masih kesulitan untuk break resisten di 2.800. Jika kita perhatikan di awal November AMRT masih gagal break resisten 2.800, sempat turun menuju zona support di 2.600 sampai 2.650. Sempat sideways atau berhasil rebound, mencoba kembali break harga 2.800, ternyata masih gagal break. Dan kemarin juga masih mencoba break dan ternyata hari ini masih gagal break. Jadi apabila trennya masih sideways seperti ini, saya lihat AMRT masih ada potensi untuk turun kembali menuju support di sekitar 2.600 sampai 2.650. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Bisa kita lihat di sini, penurunan 2% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini terlihat melakukan distribusi dengan jumlah besar. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi saham AMRT. Jadi dari data yang kita dapat, karena sudah mulai ada distribusi, saya lihat AMRT minggu depan masih ada potensi untuk turun menuju zona support ini sampai garis EMA 50. Jadi ini kesempatan untuk tunggu di sekitar support ini. Tapi ingat, jangan langsung entry, tunggu pada saat mengetes support ini terbentuk candle hijau, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Dan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, menurut saya trailing stopnya itu di garis EMA 50. Selama AMRT masih kuat berada di atas garis EMA 50, secara tren untuk tren jangka menengah, AMRT masih bisa di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.